Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep yang sangat terkenal dari Surya Mentaram yang lain adalah mawas diri. Mawas diri ini semacam pahami diri, kuasai, kontrollah diri, itu mawas diri. Jadi mawas itu memahami, menguasai, dan mengontrol perjalanannya. Itu berarti kamu bisa mawas diri. Ya, kita lihat unsur-unsurnya. Ini dirumuskan dari beberapa narasi hasil ceramahnya Ki Ageng Surya Mentaram. Jadi apa sih tujuannya mawas diri itu? Mawas diri itu tujuannya tahu kelemahan dan kelebihan kita, yang semua dijelaskan tadi, dengan target akhirnya untuk jadi manusia tanpa tenger. Jadi kenali dirimu, kenali topeng-topengmu, dan jangan terikat oleh topeng-topengmu. Terus prosesnya apa? Ya proses kognitif, mikir. Pikirkan semua data yang kamu dapat sepanjang hidupmu. Jadi hampir semua filosof, tidak barat, tidak timur, menganjurkan setiap orang untuk muhasabah, mikir tentang dirinya sendiri. Kalau ini saja tidak dilakukan, ya jangan mimpi jadi filosof. Ketika kalian sudah matok, Pak saya ingin hidup yang reflektif, ya berarti harus ada fase muhasabah dalam hidupmu. Entah formal, entah non-formal. Ya non-formal mungkin sambil malam-malam kamu mikir, sambil nonton sepak bola kamu mikir dirimu, sambil ngapain mikir dirimu. Itu namanya muhasabah. Atau ambil momen khusus, atau syukur-syukur kalau bisa ditulis. Siapa sih dirimu itu menurutmu? Jadi membaca dirimu menurut kamu sendiri. Nah, itu namanya muhasabah. Jadi ada proses kognitifnya. Apa yang dilakukan orang saat muhasabah? Yang pertama, nyawang karep. Nyawang karep itu pahami keinginanmu, hasratmu. Apa saja sih targetmu? Itu nyawang karep. Yang kedua, mandu karep. Setelah kamu pahami keinginanmu, sekarang kontrollah keinginanmu. Jangan dilampiaskan sembarangan, diatur strateginya, diatur mana yang layak dikarepi dan mana yang jangan dikarepi. Yang ketiga, baru membebaskan diri dari karep. Boleh punya keinginan, tapi jangan disetir hidupmu oleh keinginan. Jangan diperbudak oleh keinginan. Apalagi keinginan-keinginan yang artifisial. Jadi hidup jangan dirajai oleh keinginan semata. Itu sebenarnya yang mati-matian diperjuangkan oleh para filosof, khususnya filosof moral dan agama. Untuk biar orang tidak disetir oleh keinginannya yang sembarangan. Jadi agama, akhlak, moral, filsafat itu datang untuk ngajari manusia sampai di mana batas-batas keinginan boleh dia lampiaskan. Karena kalau tanpa itu, kalau kamu bebas saja mikir keinginan, mungkin keinginanmu tidak karu-karuan dan dunia ini rusak. Manusia itu kan bebas hakikatnya, dan dia boleh ingin apa saja kalau cuma ingin loh ya. Cuma sumbernya dunia ini damai, tentram, apa kacau, itu keinginanmu. Dari keinginan muncul perbuatan. Maka pertama-tama kontrollah keinginan dan jangan diperbudak oleh keinginan. Itu mawas diri. Dan dari situlah, yaitu bahasanya strategi, orang akan naik kelas, naik level. Ada gradasinya untuk menuju manusia yang tanpa ciri tadi. Gradasi pertama, kalau istilahnya Surya Mentaram, manusia paling awal itu juru catat.
Juru catat itu, kalau bahasanya Mula Sadra, para filosof Muslim biasanya juru catat ini kayak tumbuhan. Jiwa tumbuhan, bayi itu juru catat. Dikasih apa aja masuk, kayak tumbuhan. Pasif, cuma bisa menerima apa saja. Itu level manusia paling awal. Jadi kayak orang juru catat itu didikte aja. Anak kecil, balita itu kan didikte aja, dia jalan sesuai pendikteannya. Naik makom kedua, catatan. Catatan itu kayak jiwa binatang. Dia sudah mulai bisa menggunakan data yang masuk dalam dirinya. Ini bagian apa? Jadi mulai dipahami. Kalau tadi cuma nyatet, kalau sekarang dia sudah bisa memahami catatan. Mulai muncul hasrat, keinginan, mulai muncul cita-cita, mulai muncul, itu level kedua. Level ketiga namanya krudomongso. Krudomongso itu makom jiwa yang diliputi oleh ego. Ini yang harus dipahami. Ego itu tidak selalu jelek. Hasrat, keinginan itu kan tidak selalu jelek. Cuma dia harus dikontrol, dipandu. Orang yang tidak bisa ngontrol dan mandu hasrat keinginannya, dan dia disetir terus oleh ini, berarti dia ada di makom krodomongso, makom egoistik. Dan puncaknya ketika dia bisa membebaskan diri dari egoismenya, dia akan jadi manusia tanpa diri. Dari semua topengnya tadi, dia akan ada di puncak kebahagiaan, yaitu manusia yang tanpa identitas, tanpa tenger, tanpa diri. Disitulah kebahagiaan puncak menurut Ki Ageng Suryo Mentara. Oke, di antara banyak catatannya Suryo Mentara, saya nemu satu teori bagus sebagai penutup. Syaratnya menikah itu, kalau kamu baca, iya, ketoknya lucu, tapi kalau kamu pikir itu dalam loh. Ya kan? Nomor 1, kamu menikah itu harus sama-sama manusianya. Ya kan? Itu penting karena kalau kamu nikah mungkin ya pasti sama manusia, tapi punya nggak dia watak kemanusiaan? Iya kan? Iya, jadi cari yang manusiawi, punya karakter manusia, bukan punya karakter tumbuhan, punya karakter hewan, enggak. Cari yang punya karakter manusia. Ya. Terus yang kedua, cari yang sama-sama hidup. Maksudnya apa? Kalau kamu menikahi orang yang tidak bisa urip, maksudnya nggak punya hidup, nggak punya kehidupan, nggak punya gairah, nggak punya hasrat, nggak punya keinginan, nggak akan nyaman hidupmu. Cari yang masih punya api. Jangan nikah dengan orang yang putus asa, depresi, stres, nggak punya gairah hidup. Itu susah sendiri kamu nanti. Cari yang urip. Yang keempat, lanang karo wadon, cari lawan jenis. Yang feminin, nyarilah yang maskulin. Yang maskulin, nyarilah yang feminin. Loh, ya, itu tidak harus fisik laki-laki perempuan. Ini mungkin ngomongnya karakter. Kalau kamu feminin, laki-laki kadang juga jiwanya feminin. Kalau kamu feminin, lembut, dapat istri yang juga feminin, lembut, rumah tanggamu anyep. Apa anyep itu? Ya kan, kalau bahasa Cinonya yin dapat yin, itu kacau. Kamu akan tiap hari diem aja, nggak ada ngobrolnya, pokoknya ayo, gitu dok. Loh, ya kan? Atau yang dapat yang itu rame sudah. Bales-balesan pantun terus tiap hari rame. Gak enak.
lanang harus dapat wadon. Yang keempat, podo dewasa nih, sama-sama dewasa. Ini nggak perlu tak jelasin kan. Masa kamu nikah sama yang masih anak-anak, masih tidak bisa mikir, ada anak-anak, atau bisa juga masih kekanak-kanaan. Itu juga susah. Kamu harus ngomong meskipun umurnya banyak mungkin, ya kan. Itu juga problem sendiri. Dan yang terakhir pasti sama-sama mau. Mau itu berarti apa? Sama-sama siap secara mental. Kalau enggak juga susah, berat kehidupan perkawinanmu. Oh, itu kalau dibaca sekilas kelihatannya simpel. Podo wonge, podo uripe, lanang entuk wedok, wedok entuk lanang, podo dewasane, podo geleme. Tapi sebenarnya filosofinya agak dalam. Itu syaratnya nikah. Selain itu, apakah perlu KUA, apakah harus siri, apakah itu? Jawabannya Surya Mentaram, sak butuhe, sak perlune. Ya kan? Sak cukupe. Kalau cukup teman sak kelas ya cukup, tidak apa-apa. Kalau cukup dengan seperangkat alat sholat ya tidak apa-apa. Kalau cukupnya seperangkat alat sekolah juga tidak apa-apa. Loh ya kan? Selain itu bisa dinego. Cuma yang 5 di atas itu carilah dengan standarmu sendiri, jangan dinego. Kamu nyari yang bukan manusia juga susah, yang satu nggak hidup juga susah, yang sesama jenis itu masalah, ya kan? Baik lahir maupun batin. Yang masih kanak-kanak juga masalah, yang nggak mau juga masalah. Jadi yang penting gelem, dewasa, lawan jenis, urip, podo menungsane. Nah itu syaratnya orang nikah. Selain itu standarnya subjektif. Sak butuhe, sak perlune, sak cukupe. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.